Selamat pagi, Shalom. Shalom. Apa kabar saudara sekalian? Kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Dalam hadirat Tuhan kita akan menemukan sukacita. Dalam hadirat Tuhan kita akan merasakan kasih-Nya. Dan dalam hadirat Tuhan ada kekuatan untuk kita terus maju bersama Tuhan. Amin. Saya undang jemaat sekalian bangkit berdiri. Mari siapkan hati kita menghadap Tuhan. Buka bibir mulut kita untuk memuji dan meninggikan nama-Nya. Seperti Mazmur 69 ayat 31 berkata, Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Mulutku penuh dengan pujian. Mari sama-sama katakan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Oh my soul, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Kaulah Tuhan kami, Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kita katakan Tuhan, Kaulah kekuatan dan pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapan
pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kami memuji dan menyembahmu Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, penghiburan, pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing diambil dari surat Efesus pasal yang ketiga, ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena Engkau memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk beribadah kepadamu. Walaupun kami masih online ya Tuhan, kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami, sebab Engkau adalah Allah yang maha hadir. Ya Tuhan, sebelum kami teruskan ibadah kami ini, kami datang ke hadirat-Mu ingin mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Baik yang ada di pikiran kami, di hati kami, di dalam perbuatan kami, tutur kata kami, penglihatan kami, pendengaran kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Berilah kami sekali lagi pembaharuan oleh Roh Kudus-Mu, agar kami boleh berjalan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk janji pengampunan dosa, janji damai sejahtera yang Kau curahkan dari sorga. Saat ini kami mau berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh ya Tuhan. Kami berdoa untuk Tony Harahap, kami bersyukur Tuhan sudah memulihkan dia. Tuhan berilah pemulihan sempurna. Minggu depan kalau boleh dia keluar dari rehab dan nama-Mu dimuliakan ya Tuhan. Tolong juga Tante Oni yang juga direhab. Tuhan beri dia kesabaran, ketabahan, menjalani terapi-terapi agar dia boleh sembuh total. Nama-Mu juga diceritakan dan dimuliakan. Kami terus doakan remaja kami Arthur Palar ya Tuhan, Kau menjamah dia. Kami ingin berdoa dengan sehati dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa darah-Mu yang menyucikan dosa, kuasa darah-Mu menyembuhkan dia Tuhan, memberi dia mujizat-Mu. Kami bersyukur untuk semua saudara-saudara kami yang sudah disembuhkan dari COVID-19. Tuhan tolong mereka tetap hidup di dalam Tuhan, tetap memelihara hati yang akrab dengan Tuhan, tetap menjalani hidup yang memuliakan Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi pekerjaan Tuhan, lebih mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Ci Silvi, Tuhan juga menolong dia untuk pemulihan yang sempurna, untuk Cirita, Ibu Nina, Irma, Pak Agung, Tante Evi Tamarindang, dan Budi Sayogyo ya Tuhan dalam pemulihan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara kami yang lemah tubuh ya Tuhan, pulihkan mereka dan sembuhkan mereka. Tumpangkanlah tangan-Mu ya Tuhan. Juga saudara-saudara kami yang lain yang bergumul dalam berbagai macam persoalan lain. Entahkah itu masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah keuangan, masalah sekolah, masalah teman hidup, status. Dan juga ya Tuhan relasi-relasi yang retak kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan buka jalan. Mereka yang terikat dengan belenggu-belenggu, ya Tuhan, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu. Biarlah umat-Mu satu persatu ya Tuhan, boleh hidup dalam kekudusan, boleh hidup lebih mengasihi Tuhan, boleh hidup lebih menjadi kesaksian bagi banyak orang lain, dan mengasihi jiwa-jiwa yang belum dimenangkan. Berkati pemulihan di Indonesia,
dari COVID-19 dan dari kestabilan politik ekonomi dan kesejahteraan. Juga di Amerika ya Tuhan. Dan di seluruh dunia bahkan pandemi yang belum selesai. Kami minta ya Tuhan berbelas kasihanlah. Tolonglah Tuhan biarlah anak-anak-Mu tetap boleh berfungsi maksimal di dalam melayani dan mengabarkan Injil. Biarlah mereka yang belum mengenal Tuhan lewat pandemi ini suatu hari boleh mengenal Tuhan dan menerima Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah dengar doa kami. Sebab kami berdoa di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penolong kami, sobat kami yang setia, yang hidup selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan kita Tuhan yang maha baik. Dia mengerti kita manusia yang sering kali gagal. Gagal dalam mengikut Tuhan. Tiap-tiap ada kesempatan Tuhan berikan kepada kita, kita mau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kita perbuat saudara tidak dapat menggagalkan atau membatalkan cinta kasih Tuhan kepada kita. Karena Tuhan itu adalah kasih. Dia tidak bisa memungkiri dirinya sendiri. Kita bersyukur punya Allah yang sangat-sangat mengasihi kita dan menyayangi kita. Amin. Lagu berikut ini, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu melindungiku. Biarlah pujian ini menjadi ungkapan hati kita pada saat kita datang hari ini menghadap Tuhan membawa pujian kita. Saya tidak tahu pergumulan saudara masing-masing, tapi biarlah pujian ini merefleksikan hati kita bahwa kita tetap bersyukur apapun yang terjadi. Hidup ini hanya sementara. Kita punya hidup yang kekal bersama Tuhan, bersama Yesus Kristus di surga. Amin. Mari kita naikkan pujian ini, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
jatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Percayakah saudara? Mari saudara-saudara sekalian, kita mau memuji Tuhan, menggunakan mulut yang Tuhan berikan kepada kita, suara kita, untuk memuji dan memuliakan Dia. Amin. Saya percaya jemaat Ajiensi orang-orangnya suka nyanyi semua. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan, bersyukurlah karena Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi, Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Lebih keras lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Amin, terpujilah nama Tuhan. Ini kita mau mengagungkan namanya. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Mari tepuk tangan sama-sama. Besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung
tunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan. Ada sukacita? Amin. Sungguh ya kalau kita memuji-muji Tuhan tuh roh Allah yang ada dalam kita juga sukacita gitu rasanya. Aduh puji Tuhan. Baiklah kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Kita katakan, aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian, kita akan... Yang
Mari kita siapkan hati kita sebelum firman Tuhan diberitakan. Kita minta kekuatan kepada Tuhan untuk memberikan kita hikmat dan kekuatan untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Lagu ini, Yesus ku cinta selamanya. Katakan, aku ingin memiliki hati seperti hatimu. Aku rindu mengasihi seperti engkau mengasihiku. Saya percaya kita semua ada kerinduan itu ya. Tapi sekali lagi, dengan segala kelemahan kita, kita mau terus jalan bersama Tuhan. Amin. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita belajar lagu ini. Biar lagu ini menjadi berkat buat kita semua. Cinta selamanya.
Saudara, mari kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Sebab Engkau memberikan kami Alkitab, firman Tuhan, pedoman dalam hidup kami sehari-hari. Urapilah hamba-Mu yang lemah dan terbatas dan hina dina ini ya Tuhan. Pakailah dia menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan berkat Tuhan buat kami. Tuhan, siapkan pikiran kami, hati kami, telinga kami, agar menjadi seperti tanah yang subur, agar firman itu boleh hidup, boleh bertumbuh, boleh berbuah berlipat-lipat ganda, dan nama-Mu boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah dengar doa kami. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, di abad 17-18 yang disebut dengan zaman romantisme, ada sebuah cerita tentang Raja Ozymandias dari Assyria. Ini cerita ratusan tahun sebelum Masehi. Saat itu Raja Ozymandias kekurangan uang. Kerajaannya lagi merosot dan hampir ambruk sebab mereka habis perang dengan bangsa Hittites yang sangat kuat. Harta yang tersisa bagi raja adalah sebuah bintang kerajaan disebut dengan bintang Efrat. Itu adalah sebuah diamond, intan diamond yang sangat-sangat mahal harganya dan sangat terkenal pada zaman itu. Karena raja sangat desperate, dia putus asa gak punya uang, lalu dia bawa bintang yang sangat terkenal itu dan sangat mahal itu ke sebuah toko pegadaian. Pemiliknya bernama Croesus. Lalu dia bilang, saya ingin menggadaikan bintang ini. Berapa harganya? Saya butuh cash, butuh uang kontan. Kemudian Croesus mengatakan, oke, saya akan kasih kamu 100.000 dinar. Raja sedikit marah, dia katakan, hei, tahukah kamu ini bintang yang sangat mahal? Ini saya beli aja itu bisa 1 juta dinar. Zaman dulu dan sekarang harusnya lebih mahal. Kenapa cuma 100.000? Kamu tidak tahu saya ini siapa? Kata raja. Saya adalah Raja Ozymandias. Lalu Croesus tersenyum dan dia berkata dengan tenang. Kalau kamu hari ini menggadaikan milikmu yang paling berharga, tidak ada bedanya kamu raja atau bukan raja. Saudaraku, ini adalah sebuah cerita di abad 17-18. Tapi mengajar kita pada hari ini bahwa apapun yang kita miliki hari ini, baik itu kekuasaan, kekayaan, kesohoran, dan perkara-perkara duniawi lainnya, sebenarnya tidak ada artinya. Tidak bisa kita andalkan, tidak bisa kita banggakan, tidak bisa kita sandari sebab sifatnya adalah sementara. Siapapun saudara, entahkah raja, entahkah presiden, entahkah orang yang paling kaya, orang yang paling tersohor sekalipun. Ingat, jika engkau tidak memiliki Allah yang kekal, kamu tidak ada artinya. Sebab semua yang kau miliki tanpa Allah adalah sia-sia, adalah kosong. Sesungguhnya tanpa Tuhan Sang Pencipta, tanpa Tuhan Juru Selamat itu, manusia itu tidak ada artinya. Nothing. Nihil sama sekali. Itulah sebabnya saudara, hari ini kita akan belajar tentang Allah yang sejati. Yang sudah menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus. Dia memiliki 3 sifat, 3 natur yang paling utama. Yang saya beri judul khotbah kita hari ini, mengenal Allah Trimaha. Mari kita baca sebuah ayat firman Tuhan yang tertulis dalam Surat Roma pasal 8 ayat 28. Roma 8:28 demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, ayat firman Tuhan ini Roma 8:28 adalah ayat yang sangat terkenal. Ayat yang luar biasa. Saya sebut ayat yang ampuh, ayat yang mujarab. Kenapa demikian? Sebab ayat ini adalah fondasi utama dari hidup orang Kristen, dari praktek orang Kristen sehari-hari.
Inilah yang menjadi modal kita, pegangan kita untuk menjalani hidup yang sukses, berkemenangan. Nah saudara, dari ayat ini kita bisa belajar 3 sifat utama. 3 natur utama dari Allah yang sejati. Yang pertama, Allah yang maha tahu. Perhatikan istilah segala sesuatu. Istilah segala sesuatu ini menunjuk kemahatauan Allah dalam segala sesuatu. Dia tahu segala sesuatu sampai ke detail-detailnya. Dia tahu segala sesuatu secara jelas. Dan dia bukan saja maha tahu, tapi Allah yang sejati juga adalah Allah yang peduli. Sifat maha tahu ini tidak sama dengan Allah merencanakan segala sesuatu. Atau Allah menentukan segala sesuatu. Termasuk hal yang buruk dan hal yang jahat di dunia ini. No, tidak demikian. Istilah bekerja dalam segala sesuatu tidak berarti Allah mengerjakan segala sesuatu yang jahat. Tidak. Sebab dalam diri Allah tidak ada dosa, tidak ada kejahatan, tidak ada keburukan, tidak ada kecelakaan. Allah tahu di dunia ini ada kejahatan, ada dosa, ada penderitaan, ada kecelakaan. Tapi dia tidak melakukan yang jahat. Kemahatauan Allah tidak sama dengan rencana Allah. Kemahatauan Allah tidak sama dengan kehendak Allah. Kemahatauan Allah tidak sama dengan penentuan Allah. Kemahatauan Allah tidak sama dengan karya Allah, khususnya hal-hal yang buruk dan jahat. Contohnya saudara, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, manusia pertama itu jatuh dalam dosa. Allah tahu bahwa mereka akan jatuh dalam dosa. Allah tahu bahwa mereka akan memberontak, tapi itu bukan rencana Allah. Bukan ditentukan oleh Allah supaya Adam dan Hawa jatuh, bukan. Contoh lain misalnya Israel diperbudak di Mesir. Allah tahu mereka akan diperbudak. Allah tahu bahwa mereka tidak akan taat dan kemudian akan ditawan ke Mesir. Tapi Allah tidak pernah rencanakan itu. Itu bukan kehendak Allah. Supaya Israel menjadi budak di Mesir. Demikian juga ketika Israel ditawan di Babel, Allah tahu bahwa mereka akan ditangkap. Kemudian dibawa ke Babel, Allah tahu itu karena pemberontakan mereka. Tapi itu bukan rencana Allah. Itu bukan penentuan Allah bahwa Israel akan berontak kepada Allah dan kemudian ditawan ke Babel. Saudaraku, Allah memberikan free will kepada manusia. Kehendak bebas kepada manusia untuk memilih taat atau melawan kepada Allah dan firman-Nya. Bila tidak taat dan bila melawan, harus menanggung konsekuensinya. Harus menanggung akibatnya yang buruk. Waktu pulang ke Jakarta, saya dengar sebuah kesaksian dari seorang teman saya. Dia businessman, buka sebuah pabrik perabotan. Dia cerita, dia bilang, Pak, suatu kali manajer saya bilang sama saya, Pak, ada ramalan bahwa bulan depan pabrik Bapak akan terbakar. Ini kata seorang pinter, seorang dukun yang sangat terkenal di dekat pabrik itu. Katanya dia bisa mengkias atau menggeser hal yang buruk itu. Kita harus potong kambing, Pak. Kemudian potong korban, kemudian dia akan menaikkan doa khusus. Dan pasti pabrik kita itu akan selamat. Nah waktu itu mendengar begitu saya setuju dengan manajer saya, Pak. Kemudian saya bayar uang beli kambing, beli korban, kemudian bayar kepada orang pintar itu untuk doa khusus. Untuk mengkias bencana yang dikatakan akan melanda pabrik saya. Dan benar Pak, setelah 1 bulan aman-aman aja, gak terjadi apa-apa. Tapi 3 bulan kemudian Pak, ternyata sungguh-sungguh terjadi kebakaran. Pabrik saya habis, ludes, nol. Semua habis. Semua perabotan, semua stok yang ada, semua habis. Seluruh pabrik dan gudang terbakar. Wah, saya sedih sekali Pak. Saat itu saya seperti tegur sama Tuhan. Oh kamu sudah salah, kenapa kamu percaya dukun? Kenapa kamu percaya orang pintar? Nah saudaraku, ini sebuah kesaksian. Jangan coba-coba bermain-main dengan si jahat.
Jangan coba-coba mencari ramalan nasib, cari psychic, cari dukun dan sejenisnya. Walaupun kamu lagi susah, walaupun bisnismu lagi macet, walaupun kamu kelihatan mau gagal, ingat, jangan membuka lubang untuk percaya kepada iblis. Jangan membuka lubang untuk tidak percaya atau meragukan Allah yang maha tahu dan maha peduli terhadap kamu. Ingat, kalau saudara bermain-main dengan si jahat, saudara harus menanggung akibatnya yang buruk. Dalam hidup ini banyak tantangan, kesulitan, cobaan, persoalan. Jangan khawatir, jangan takut. Sebab Tuhan Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu 100%. Sampai detail-detailnya, kebutuhan kamu, pergumulan kamu. Berserahlah sepenuhnya kepada Dia. Maka Dia akan memelihara kamu. Itu kata firman Tuhan. Serahkan seluruh persoalanmu, kekhawatiranmu. Sebab Bapa di sorga pasti akan memelihara kamu. Oh, Dia bukan saja tahu. Allah yang sejati bukan saja tahu. Dia peduli. Dia peduli terhadap semua kebutuhanmu. Terhadap semua pergumulanmu. Dan Tuhan berjanji Dia akan cukupkan seluruh kebutuhanmu. Sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya yang besar. Amin. Yang kedua, Allah yang maha kuasa. Ini natur utama yang kedua dari Allah yang sejati. Perhatikan istilah turut bekerja. Turut bekerja, bahasa Yunaninya sunerge. Sunerge terdiri dari dua kata. Yaitu sun artinya bersama-sama. Dan erge atau ergon artinya bekerja atau memberi energi. Dengan kata lain, ketika ada persoalan, ketika ada masalah, ketika ada pergumulan dan derita, Allah yang sejati bekerja. Memberikan energinya, menambahkan kuasanya. Ini menunjukkan kuasa. Energi Tuhan adalah kuasa Tuhan. Dan ketika Dia memberikan energinya dan kuasanya, hasilnya adalah mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang beriman dan mengasihi Dia. Saudaraku, kuasa Allah itu melampaui kuasa si jahat atau kuasa manusia yang berniat jahat. Kuasa Allah itu melampaui pikiran kita, melampaui perasaan kita, melampaui semua pergumulan kita, melampaui apapun. Baik itu yang di bumi, di sorga dan di bawah bumi. Saya ingin lanjutkan kesaksian teman saya yang di Jakarta tadi. Dia bilang kemudian, Pak, setelah kejadian itu saya bertobat. Saya minta ampun sama Tuhan Yesus. Sebab iman saya goyah, saya ragu kepada Tuhan. Saya ragu kepada kuasanya. Kemudian saya minta ampun kepada Tuhan Yesus. Sebab dosa saya percaya kepada iblis. Saya percaya kepada roh-roh jahat. Dan saya janji di hadapan Tuhan, saya tidak akan mengulanginya lagi. Nah, ini pertobatan yang benar, saudara. Kalau tobat yang benar, setelah mengaku diampuni, jangan mengulanginya lagi. Lalu dia katakan, setelah saya mengaku dosa dan bertobat, puji Tuhan, Tuhan memberkati hidup saya. Saya membangun ulang pabrik saya, Pak, dari nol karena sudah ludes. Dan Tuhan memberkati, saya bisa bangun sebuah pabrik yang baru. Dan kemudian Tuhan memberkati, mulai ada order, mulai ada keuntungan dan kemudian maju. Dalam waktu yang singkat, Tuhan mengembalikan semua yang terhilang. Sebab kuasanya Tuhan melampaui semua yang bisa saya pikirkan, saya takutkan dan saya khawatirkan. Dan dia bilang, Pak, setelah pabrik saya mantap lagi, order berjalan maju lagi, bagus lagi, dan manajer saya bilang sekali lagi waktu itu, dia bilang, Pak, saya dengar bulan depan akan ada demo besar-besaran. Semua pabrik di daerah sini, Pak, akan dirampok habis-habisan. Dan orang pintar itu, Pak, dia bisa mengkias. Apakah Bapak mau? Tapi sekali ini bayarannya harus mahal, Pak. Puluhan juta, lebih dari waktu itu. Didoakan, Pak, dibikin upacara khusus biar pabrik Bapak dilindungi. Gak akan terjadi apa-apa. Saya langsung jawab, tidak, kata teman saya. Tidak, gak usah. Saya lebih percaya Tuhan saya. Lebih berkuasa dari siapapun.
Gak usah pakai kias-kiasan. Tuhanku akan melindungi aku, melindungi pabrik kita, dan memberkati pabrik ini. Benar Pak, ternyata 1 bulan atau 2 bulan ke depan itu terjadi kerusuhan besar. Demo besar-besaran, perampokan besar-besaran, semua pabrik di daerah kita dirampok habis. Kecuali Pak, pabrik saya. Puji Tuhan, Tuhan memelihara. Tuhan berjanji dia melindungi. Kuasanya Tuhan Yesus jauh melampaui semua kuasa manusia. Jauh melampaui semua kejahatan yang ada. Puji nama Tuhan. Sebab Tuhan Yesus menjaga dan melindungi. Saudaraku, ini adalah kesaksian yang indah bukan? Ketika ada kesulitan, ketika ada godaan, ketika ada cobaan, ketika ada ancaman. Permisi tanya, kepada siapa saudara pergi? Kepada siapa saudara minta tolong? Kepada siapa saudara minta perlindungan? Minta penjagaan? Ingat, hanya Tuhan Yesus yang maha kuasa yang bisa diandalkan. Datang kepada Tuhan Yesus dan minta tolong kepadanya. Jangan meragukan kuasanya, apalagi coba-coba menyimpang dari jalannya. Ada sebuah cerita tentang seorang anak yang akan mengadakan pertandingan melukis. Dia sudah siapkan lukisannya, melukis dengan baik. Ketika dia istirahat sebentar, ternyata ada musuhnya yang jahat. Datang mengotori lukisannya, merusak. Ketika anak itu balik dia kaget, lukisannya rusak. Dia sedih. Padahal besok harus menyerahkan lukisan pertandingan itu. Kemudian datang papanya. Papanya berkata, jangan sedih nak, jangan susah nak, papa akan menolongmu. Dan papanya membantu membersihkan semuanya. Menolong dia membereskan lukisan yang akan dibawa untuk pertandingan. Dan sungguh, pertolongan papanya tepat pada waktunya. Besok dia bisa menyerahkan lukisan pertandingan itu. Dan anak itu mendapat juara. Saudaraku, itu Bapak di dunia. Bapak di dunia peduli kepada anak-anaknya. Mengasihi dan ingin menolong anak-anaknya. Melindungi, menjaga dan membuat anaknya bisa berhasil. Papa di dunia, apalagi Bapak kita di sorga. Bapak kita di sorga lebih dari Bapak dunia. Dia pasti menjagamu, dia pasti menolongmu, dia pasti memeliharamu, dia pasti menambahkan energinya dan kuasanya bukan? Walaupun di dunia ini ada pekerjaan iblis yang merusak. Ada pekerjaan dunia, godaan dunia yang juga merusak. Ada pekerjaan manusia-manusia yang jahat dan berdosa juga merusak. Dan ada bencana alam, ada sakit penyakit, ada kecelakaan, ada berbagai macam hal lain yang merusak. Yang mendatangkan kesusahan, kesedihan, penderitaan. Tapi Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Kuasa Tuhan Yesus yang sudah kalahkan dunia, kalahkan iblis, kalahkan kuasa dosa, kalahkan maut. Dia pasti akan menambahkan kuasanya, energinya yang ajaib. Maka pada akhirnya nanti kita akan melihat kehidupan kita adalah kehidupan yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Sebab itu saudaraku datang kepadanya, datang kepada Tuhan Yesus. Semua yang sudah rusak akan diperbaikinya. Bukan saja diperbaikinya, akan diperbaharuinya. Sehingga hidup saudara menjadi baru. Hidupmu akan tambah baik, tambah indah, tambah mulia untuk kebesaran namanya. Amin. Yang ketiga, Allah yang maha baik. Tadi maha tahu, maha kuasa, sekarang maha baik. Perhatikan istilah, mendatangkan kebaikan. Istilah mendatangkan kebaikan menyatakan sifat Allah yang maha baik. Ingat, pada Allah hanya ada kebaikan. Gak ada yang buruk, gak ada yang negatif, gak ada dosa. Allah yang sejati tidak ada kejahatan. Allah yang sejati tidak ada kesalahan, tidak ada keburukan. Allah yang sejati tidak pernah merencanakan yang jahat, tidak pernah menentukan yang jahat, tidak pernah berbuat yang jahat.
Sebab itu saudara, kita menolak apa yang disebut dengan kepercayaan takdir, teologi takdir. Yang berkata bahwa segala sesuatu sudah direncanakan Tuhan, sudah diprogram Tuhan, segala sesuatu sudah ditentukan Tuhan, baik itu baik atau itu buruk. Yang jahat dan yang baik sudah ditentukan oleh Tuhan. Itu salah. Itu teologi takdir, kita menolak itu. Allah yang sejati, bukan Allah yang mentakdirkan yang baik dan buruk sekaligus, tidak. Itu memfitnah terhadap Allah yang maha baik. Allah yang dualistik, baik dan jahat, hitam dan putih. Bukanlah Allah yang sejati. Allah yang sejati tidak menciptakan segala sesuatu itu baik dan jahat. Allah yang sejati tidak menentukan segala sesuatu yang baik dan jahat. Itu adalah Allah asing. Kita menolak Allah asing. Allah yang sejati adalah Allah Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi, selalu menciptakan yang baik, tetap mengasihi umat manusia, dan tetap mencintai manusia yang berdosa dan memberontak kepada Dia. Amin. Buktinya apa? Allah itu baik. Oh, buktinya Dia mengirimkan Yesus Kristus, inkarnasi ke dunia ini, untuk membayar hutang dosa kita, untuk membayar hukuman dosa kita yaitu maut. Sebab manusia tidak sanggup membayarnya, maka Yesus Kristus harus turun ke dalam dunia. Allah yang abstrak menjadi Allah yang konkret. Dia adalah Allah yang sempurna menjadi manusia yang sempurna dengan satu tujuan, mati di atas kayu salib, menanggung hukuman dosa kita. Dosaku dan dosamu, saudaraku, Yesus menanggungnya, membayarnya. Itu sebabnya di atas kayu salib Dia berkata, genaplah, lunaslah hutang dosamu. Apa buktinya Dia bisa melunaskan hutang dosa kita? Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Jadi salib menyelesaikan dosa, kebangkitan Yesus membuktikan Dia adalah juru selamat yang sejati, Allah yang sejati, Tuhan yang sejati. Salib dan kebangkitan adalah bukti nyata Allah yang sejati adalah Allah yang maha baik. Permisi tanya saudaraku, sudahkah engkau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhanmu dan juru selamatmu? Barang siapa yang percaya kepada Dia akan diselamatkan. Barang siapa yang percaya kepada Dia dosanya akan diampuni, diberi jaminan hidup yang kekal. Sudahkah engkau sungguh-sungguh percaya? Bila belum, lakukan hari ini. Sebab engkau tidak tahu hari besok. Rendahkan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Percayalah kepadanya. Jangan tunda. Sebab saudara tidak tahu kapan saudara akan meninggalkan dunia ini. Amin. Bila saudara mau percaya, ikutilah doa saya sekarang juga. Tuhan Yesus, dengan hati aku percaya dan dengan mulut aku mengaku Engkau mati bagiku dan bangkit bagiku. Aku menerima Engkau sebagai juru selamatku dan Tuhanku. Demi nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kalau saudara baru lakukan itu, mengikuti doa saya ucapkan selamat. Saudara sudah menjadi anak Allah, warga kerajaan sorga, dan menurut firman Tuhan, nama saudara ditulis dalam kitab kehidupan. Selamat, congratulations. Saudara menjadi orang yang percaya. Ada damai sejahtera dari Tuhan, ada pengampunan dari Tuhan, ada jaminan hidup yang kekal. Setialah beriman kepada Tuhan Yesus dan bangunlah relasimu dengan Tuhan Yesus melalui firman Tuhan dan melalui doa pribadi. Amin. Nah saudara, setelah percaya kepada Tuhan Yesus, atau bagi saudara-saudara yang sudah percaya, Tuhan Yesus yang maha baik juga berjanji bahwa Dia akan memberkati hidupmu. Dia akan menyertai hidupmu sampai kesudahan zaman. Dia tidak pernah meninggalkanmu sedetik pun. Walaupun seringkali dalam perjalanan hidup kita ini ada banyak hal yang tidak kita mengerti. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan Yesus itu maha baik. Dia tetap mengasihi saudara. Dia tidak pernah tinggalkan saudara. Tapi Dia terus bekerja.
bekerja sesuai dengan waktunya, sesuai dengan hikmatnya, sesuai dengan kuasanya, sesuai dengan kasihnya, sesuai dengan otoritasnya. Dan pada akhirnya saudara pasti akan melihat dan mengalami kebaikan. Kebaikan yang melampaui pikiran kita, melampaui doa-doa kita. Dia akan bekerja dengan kuasanya, kasihnya yang ajaib. Bukunya Ray Pritchard yang berjudul Keep Believing. Di situ dia menceritakan tentang ilustrasi sebuah pabrik mobil. Dia katakan ketika membuat mobil itu di pabriknya ada terjadi banyak hal di sana. Ada banyak unsur-unsur untuk membuat mobil itu. Ada unsur besi, ada karet, ada kabel, ada mur, ada skrup. Ada berbagai macam onderdil lainnya. Semuanya diolah dan diproses dengan berbagai macam cara. Misalnya pemanasan, pemukulan, penekanan, pengencangan, dan berbagai macam ujian ini dan itu, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan akhirnya dia katakan adalah hasil sebuah mobil yang bagus dan indah untuk dinikmati. Kita tidak melihat prosesnya waktu membuat mobil itu. Kita tidak mendengar suara yang bising-bising dan ribut-ribut. Kita tidak tahu pekerjaannya yang rumit, yang ruwet. Dari hal besar sampai hal kecil. Tapi yang kita tahu adalah hasilnya baik. Sebuah mobil yang indah, yang bagus dan siap dikendarai. Saudara, saya yakin ilustrasi ini cocok dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Banyak hal di dunia ini kita tidak mengerti, kita tidak melihat, kita tidak tahu jelas. Saya sendiri tidak tahu jelas apa yang saudara alami juga hari ini. Mungkin saudara sedang bergumul soal sakit penyakit, soal kesehatan, soal keuangan, soal bisnis, soal sekolah, soal keretakan rumah tangga, hubungan orang tua dan anak yang ribut, mertua dan menantu, anak dan anak, saudara dan saudara. Mungkin saudara bergumul soal status, soal teman hidup, soal persaudaraan, soal harta warisan, soal masa depan yang suram, dan berbagai macam hal lainnya saya tidak tahu. Dan banyak hal juga kita tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan terjadi. Sebagian saudara mungkin hidupnya seperti benang yang kusut, atau sebagian seperti telur di ujung tanduk. Saudaraku, jangan kecewa. Jangan putus asa, jangan gelisah, jangan khawatir. Percayalah kepada Allah Trimaha. Maha tahu, maha kuasa, dan maha baik. Jangan curiga kepada Tuhan, jangan ragu, jangan banyak bertanya ini dan itu. Apalagi menghakimi Allah. Dan coba-coba sok mengatur Allah, harus lakukan ini dan lakukan itu. Jangan saudara, tinggalkan sikap-sikap yang tidak baik itu. Tinggalkan sikap-sikap yang mencoba bermain jadi Allah dan mengatur Allah. Hanya percaya penuh kepada Tuhan Yesus yang setia, yang baik, yang tahu persoalanmu, yang maha kasih. Dan saudara harus tetap setia mengasihi Tuhan. Itu syaratnya. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil. Yaitu mereka yang mengasihi Tuhan sesuai dengan rencana Allah. Ingat, kalau saudara setia tetap mengasihi Tuhan, saudara akan melihat hasil yang baik. Yang tidak pernah kau pikirkan, yang melampaui pikiranmu, perasaanmu, dan pengalamanmu. Saya baca bukunya John Milton yang berjudul Paradise Lost. Dia menceritakan soal kejahatan manusia yang digambarkan sebagai kompos campuran bahan-bahan yang membusuk yang ada di tanah. Misalnya sampah, kulit buah-buahan, sayuran, kotoran binatang, dan sebagainya seperti kompos yang ada di tanah. Setelah itu semua bercampur dengan tanah, ternyata menghasilkan tanah yang subur. Ya, jadi tanah yang subur itu bukan karena kehebatan si kompos, bukan. Tapi karena Allah yang maha baik dan maha kuasa turut bekerja
dalam campuran itu. Dan akhirnya mendatangkan kebaikan, tanah yang subur. Sebab apa? Allah itu maha baik. Saudaraku, mari kita ambil tekad baru hari ini. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan. Setia mengasihi Dia, setia menyembahnya, memuji Dia, apapun yang terjadi, maka saudara akan diberkatinya dengan segala kebaikannya dan kasihnya yang ajaib itu. Amin. Saya ingat sebuah cerita yang dikirimkan teman saya tentang seorang yang bernama Ucok. Dia tinggal di Tapanuli Utara, Sumatera sana. Dan dia mengadu nasib di ibu kota Jakarta. Setelah mendapat pekerjaan tetap dan dapat gaji tetap, dia bisa mengirimkan uang kepada papa mamanya, Amang dan Inang di desa di Tapanuli. Wah, semua senang, tiap bulan kirim uang, tiap bulan kirim uang. Sampai suatu kali perusahaan tempat dia bekerja itu ternyata mengalami kemunduran dan si Ucok harus di PHK. Dia keluar dari perusahaan itu tapi dia diberikan bonus, ya, 3 bulan gaji. Wah, Ucok dapat 3 bulan gaji, kemudian dia kirim ke orang tuanya 3 kali lipat seperti yang bulanan dia kirim. Dia kemudian menulis surat kepada orang tuanya. Dia bilang, Amang, Inang, ayah dan ibu, saya harap hati kalian sudi menerima kiriman saya ini. Sebab sekarang saya di Jakarta sudah memble. Dia gak ceritakan dia di PHK, dia cuma bilang sekarang saya sudah memble. Tolonglah lebih tekun doakan saya. Salam Ucok anakmu. Wah, kedua orang tua dan keluarga menerima suratnya dan menerima kiriman uang 3 kali lipat. Senang bukan main. Lalu si bapak bilang, puji Tuhan, anak kita rupanya sudah naik pangkat. Dia sekarang di Jakarta sudah memble. Lalu dia ke gereja, bilang sama Pak Pendeta, tolonglah bikin kebaktian syukuran. Sebab anak saya itu di Jakarta sudah berhasil. Dia kumpulkan semua teman-temannya bikin syukuran dan si bapak kesaksian. Dia bilang, Pak Pendeta dan teman-teman, saya bersyukur sebab anak saya Ucok di Jakarta sudah memble. Dia minta didoakan supaya dia lebih maju. Mari kita doakan sama-sama supaya dia semakin memble. Dia gak ngerti memble itu apa, kemudian pendeta dan seluruh jemaat berdoa untuk si Ucok. Supaya dia semakin memble. Saudara, ternyata gak lama benar Ucok dapat pekerjaan baru. Lebih sukses, gajinya lebih besar. Dan waktu Natalan dia bisa pulang ke kampung. Waktu pulang ke kampung dia bawa hadiah, dia bagi-bagi semua orang tua, saudara-saudara. Habis itu ngobrol-ngobrol. Berkatalah si Inang, si mama kepada Ucok. Ucok anakku, coba ceritalah apa pangkatmu sekarang, apa jabatanmu di Jakarta. Kami terus berdoa supaya kamu di Jakarta semakin memble. Coba cerita. Hah? Ucok dalam hatinya kaget, dia terpaku mendengar memble. Dia gak mengerti, kemudian dia pikir sebentar, oh iya waktu itu saya gak cerita saya di PHK dan saya memble itu apa artinya. Lalu Ucok menjelaskan kepada kedua orang tuanya. Dan setelah semua mendengar ceritanya pada ketawa terbahak-bahak. Ternyata doa untuk Ucok supaya semakin memble, Tuhan memberkatinya semakin sukses. Saudaraku, ini hanya ilustrasi humor saja, tapi mengajarkan kita bahwa Allah kita yang kita percayai dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah Trimaha itu, Maha tahu, Maha kuasa, Maha baik, adalah Allah yang hidup, Allah yang dinamis, Allah yang humoris, Allah yang kreatif, yang bisa bekerja melampaui apa yang kita pikirkan dan doakan. Itu tadi ayat pembimbing kita. Kuasa kasih Allah kita itu bisa bekerja melampaui apa yang kita doakan dan pikirkan. Amin. Saudara percaya itu? Sebab itu saudaraku, jangan putus asa. Jangan berhenti percaya. Tetap setia mengasihi Dia. Tetap setia menantikan tangan Tuhan yang ajaib itu. Yang maha kuasa, yang maha baik, yang maha tahu, maha peduli.
Walaupun saat ini banyak hal saudara belum mengerti, banyak perkara kita belum mengerti, tapi tetap katakan, Allah itu baik. Dia maha tahu, dia maha kuasa, dan dia mampu menolongku. Amin, mau bikin tekad itu? Saya akan tutup dengan sebuah lagu, Allah peduli. Walaupun di dunia banyak hal kita tidak mengerti, tapi dia peduli, dia tahu. Dia maha kasih, dia maha baik, dan akan menolong saudara. Memberkati saudara, semua yang mendatangkan kebaikan. Allah kita, Allah yang peduli. Biar lagu ini menjadi berkat buat saudara sekalian. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Ada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bertumbuh sendiri, sebab Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati. Tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang engkau hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya kau bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Oh, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang engkau hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya kau bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah peduli. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang peduli, yang maha tahu kehidupan kami sampai sedetail-detailnya. Engkau Allah yang maha kasih, maha baik, maha kuasa,
melampaui semua kuasa di bumi, di bawah bumi, dan di atas bumi. Ya Tuhan, ajar kami beriman sepenuhnya bahwa Engkaulah Allah Trimaha, Maha baik, Maha tahu, Maha kasih. Kami rindu Tuhan, setia mengasihi-Mu, setia menyembah-Mu, setia memuji-Mu. Dan kami yakin Tuhan apapun yang terjadi, suatu hari nanti Engkau yang menambahkan kuasa-Mu, kasih-Mu, energi-Mu menjadi kebaikan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, Kau sudah dengar doa kami. Sebab kami minta di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin, amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus hanya nyatalah, ramai dan cemerlang. Mari bangkit berdiri saudaraku. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan, iman yang baru, tekad yang baru untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sampai engkau bertemu dengan Tuhan dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saudaraku. Tuhan memberkati saudara.